Jadi disampaikan di pertemuan itu, 1 orang kurang lebih 5 menit, 20 orang ya kurang lebih sekitar 10 menit, berarti total sekitar 200 menit akan dilakukan malam hari, tidak boleh membawa alat peraga yang berlebihan, tidak perlu pakai paparan, cukup pakai mic saja, alami. Mas Ginda, ada kabar kalau ada kader begitu atau kader yang ikut dalam proses kontestasi penjaringan PDI Perjuangan itu tidak puas ya dengan munculnya nama itu. Saya sebelum kita beranjak lebih lanjut, Mas, saya sebetulnya ingin tanya ke Mas Ginda karena Mas Ginda kan ikut. Betul. Artinya Mas Ginda menjalani semua proses yang diperlukan, yang disyaratkan begitu. Sebetulnya kalau ingin menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota Sulu dari jalur PDI Perjuangan itu proses dan syaratnya tuh dari awal itu seperti apa sih, Mas? Jadi gini, pendaftaran saya sebagai calon wali kota tahun ini adalah pendaftaran saya yang ketiga. Yang ketiga. Saya 2014 daftar sebagai wakil wali kota. Ketika itu yang nama yang dimunculkan? Nah, jadi dari 3 pendaftaran ini, teman-teman pernah bertanya dan saya selalu sampaikan, saya nggak kaget dengan rekomendasi yang keluar. Karena selama 3 kali saya mendaftar ya, memang di luar ekspektasi semua. Artinya begini, pendaftaran yang pertama saya masih ingat betul, saya daftar sebagai wakil wali kota. Waktu itu Pak Purnomo kalau nggak salah mendaftar sebagai wali kota. Pak Rudi saya nggak tahu mendaftar atau tidak ya. Tapi memang Pak Rudi dan Pak Purnomo waktu itu statusnya sebagai incumbent. Sehingga ketika rekomendasinya keluar calon incumbent ya sah-sah saja menurut saya. Walaupun pendaftarnya tidak sesuai yang didaftarkan. Pak Rudi dan Pak Purnomo berarti 2014, 2019. 2019 saya mau mendaftar, tapi ternyata tidak dibuka pendaftaran di Kota Solo. Kemudian saya baca-baca aturan partai, di situ yang tertulis waktu itu adalah semua tingkatan pengurus kota dan kabupaten wajib membuka pendaftaran untuk menjaring ya, bukan untuk menyaring. Nah, Solo waktu itu tidak buka pendaftaran. Ketika itu aturan partai ya, dan harusnya berlaku surut. Iya, makanya kan waktu itu masih ada yang menyanggap, ada yang bilang PDI Solo nggak buka pendaftaran. Karena sudah ada penugasan bahasanya waktu itu. Nah, saya waktu itu ya sudah nggak bisa daftar, kok nggak ada pendaftaran. Karena Jawa Tengah buka pendaftaran, ya akhirnya saya mendaftar di Jawa Tengah sebagai wakil wali kota. Rekomendasi yang keluar masih sesuai pendaftar ya. Mas Gibran nyata-nyata mendaftar sebagai wali kota di tingkat Jawa Tengah. Pak Teguh dan Pak Purnomo waktu itu mendaftar atau penugasan dari PDI Solo. Rekomendasi yang keluar adalah Mas Gibran dan Pak Teguh. Ya, walaupun aneh juga, tapi ya hasilnya masih memungkinkan. Sedangkan pendaftaran yang ketiga, saya rasa waktu itu sangat terbuka. Kita lihat hasil pilpres yang tidak maksimal. Pendaftaran ketiga maksudnya yang kemarin ini. Yang kemarin ini, pendaftaran ketiga ini kan di awal-awal PDI sangat terbuka. Bahkan mengajak semua elemen masyarakat, baik itu orang PDI maupun bukan, untuk mendaftar. Karena kita akan mencari tokoh yang paling bagus. Sampai ada beberapa tokoh-tokoh yang juga non-PDI setahu saya juga ikut mendaftar. Kemudian disampaikan, kita kumpul. Bahkan pembukaan pertama pendaftaran, saya masih ingat betul, saya sempat di WA Pak Sukasno. Mas Ginda katanya mau daftar, ditunggu. Oke, siap Pak, saya langsung daftar. Itu H-1 sebelum Lebaran kok. Pendaftaran hari pertama itu. Jadi saya ingat betul, sebelum Lebaran kok masih buka ini kantor. Tapi karena diminta untuk daftar, katanya mau daftar, ya saya daftar. Nah, dalam prosesnya itu memang ada 20 pendaftar. 12 dari wakil wali kota, calon wakil wali kota, dan 8 mencalonkan sebagai calon wali kota. Kemudian dikumpulkan, disampaikan bahwasannya ini DPC tidak punya hak untuk menentukan. Tapi dari 20 orang ini nanti akan menentukan DPP. Saya memahami. Jadi proses pendaftaran menurut saya selalu adalah tingkat bawah hanya akan menjaring.
sedangkan tingkat pusat yang akan menyaring siapa nanti yang akan tersaring. Itu yang terjadi. Dan kemarin ya seperti kita ketahui, yang Sebentar kedua, Mas, saya dulu biar biar urut. ya Setelah pendaftaran ditutup, betul. ya pendaftaran ditutup itu para pendaftar ini apakah diberitahu begitu ada syarat dan ketentuan berlaku, misalnya ya dengan Ya. bahasa seperti itu, atau ada term of reference gitu ya, atau ada rule of the game, artinya Anda boleh ikut mendaftar ya, tapi nanti hasil belum tentu dari sini. Apakah ada pemberitahuan seperti itu? Seingat saya, kita pernah dikumpulkan sebelum adu gagasan untuk menyamakan rule of the game pada saat kita akan mengeluarkan gagasan. Jadi disampaikan di pertemuan itu, satu orang kurang lebih 5 menit, 20 orang ya kurang lebih sekitar 10 menit, berarti total sekitar 200 menit akan dilakukan malam hari, tidak boleh membawa alat peraga yang berlebihan, tidak perlu pakai paparan, cukup pakai mic saja, alami. Di situ juga disampaikan bahwasannya yang akan dapat rekomendasi hanya 2 orang. Sehingga siapapun yang tidak mendapatkan rekomendasi dari 20 orang itu diminta untuk mendukung siapapun yang mendapatkan rekomendasi. Diberitahu di situ. Diberitahu di situ, seingat saya.